Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pembahasan mengenai latihan soal dan pembahasan mengenai P3K Perawat yang berhubungan dengan kompetensi teknis. Nah, jadi teman-teman di sini yang mempersiapkan seleksi P3K yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Semoga ini bisa menjadi amunisi tambahan teman-teman dalam mempersiapkan nanti ujian P3K. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Oke, soal pertama di sini. Seorang perempuan usianya 35 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan luka bakar sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian luas luka bakar ditemukan 40%, di mana berat badannya yaitu 50 kg. Perhitungan cairan menggunakan formula Baxter. Berapakah kebutuhan cairan pasien pada 8 jam pertama? A 4000 cc, B 5000 cc, C 6000 cc, D 7000 cc atau E 8000 cc. Nah, di soal pertama ini berkaitan tentang luka bakar. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai kebutuhan cairan, maka kita gunakan rumus Baxter. Ya, mungkin teman-teman masih ingat untuk rumus Baxter seperti apa. Rumus Baxter yaitu adalah 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan dalam satuan kilogram. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan saja dari rumus tersebut. Nah, namun hati-hati perhatikan pertanyaannya di sini. Pertanyaannya yaitu adalah kebutuhan cairan pasien pada 8 jam pertama. Nah, 8 jam pertama ya, bukan kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam, tapi hanya 8 jam pertama yang ditanyakan pada pasien. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke, langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, yaitu adalah 4000 cc. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat pembahasannya. Nah, tadi kata kuncinya yaitu adalah kita tahu bahwa di soal diketahui luas luka bakarnya yaitu 40%. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Nah, kadang-kala nanti di soal lainnya hanya diketahui persentase atau disebutkan bagian pasien yang mengalami luka bakar. Nah, jadi nanti teman-teman perlu menghitung menggunakan rule of 9 ya, menggunakan rumus rule of 9. Temukan dulu luas luka bakarnya, baru kita masukkan ke rumus. Nah, di soal ini sudah diketahui langsung bahwa luas luka bakarnya yaitu 40% dan berat badan pasien yaitu 50 kg. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke rumus Baxter ya. 4 kali berat badan dalam satuan kilogram dikali luas luka bakar. Kita masukkan 4 dikali 50 dikali 40. Maka didapatkan hasil 8000 cc. Nah, 8000 cc itu adalah kebutuhan cairan dalam 24 jam pertama. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah kebutuhan cairan 8 jam pertama. Nah, rumusnya adalah kalau 8 jam pertama adalah setengah dikali kebutuhan cairan dalam 24 jam. Jadi tinggal kita masukkan setengah dikali 8000 yaitu berapa? 4000 cc. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A yaitu 4000 cc. Nah, jadi seperti itu ya untuk soal mengenai kebutuhan cairan pada pasien yang mengalami luka bakar. Diperhatikan, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pertanyaannya. Apakah itu kebutuhan cairan dalam 24 jam atau kebutuhan cairan dalam 8 jam pertama? Kalau 8 jam pertama, maka kita bagi 2 dari keseluruhan cairan selama 24 jam.
Kalau pertanyaannya hanya 24 jam, maka kita cukup masukkan rumus Baxter saja. Selesai sampai situ. 4 kali berat badan dikali luas luka bakar. Oke ya, semoga teman-teman bisa memahami terkait tentang kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 27 tahun datang ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Saat dilakukan pengkajian, terlihat pasien tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian GCS-nya 5, keluar darah dari telinga dan hidung, nampak biru di bagian bahu sampai leher. Adanya mata panda, suara nafasnya gargling, terdapat banyak cairan di mulut dan hidung. RR-nya 29 kali per menit, tekanan darahnya 100 per 60, frekuensi nadi 107 kali per menit. Pertanyaannya adalah tindakan apakah yang harus segera dilakukan pada pasien tersebut? A. Lakukan suction, lakukan pemasangan oropharyngeal airway, atau pasang neck collar. Opsi D. Lakukan Helmholtz chin lift, atau opsi E. Lakukan pemasangan ETT. Nah, ini soal terkait tentang kegawat daruratan. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan kalau ada soal mengenai pasien mengalami kecelakaan dibawa ke UGD, maka teman-teman yang perlu digarisbawahi, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu adalah tanda-tanda dari cedera servikal. Ya, tanda-tanda dari cedera servikal. Kita lihat pasiennya apakah ada tanda-tanda cedera servikal. Nah, kalau ada, maka yang harus kita lakukan segera atau yang harus kita penting lakukan adalah amankan servikalnya, ya. Amankan servikalnya. Jadi nanti tindakan yang kita lakukan adalah jangan sampai membahayakan dari servikal itu. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat pada soal ini? Oke, kita coba lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah C, ya, pasang neck collar ya. Tadi sudah saya singgung ya, tentunya teman-teman sudah bisa membayangkan kira-kira jawaban pada soal ini apa. Kita lihat pembahasannya, kita tentukan dulu kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya adalah pasien tidak sadarkan diri, GCS-nya 5, adanya keluar darah dari telinga, otore dan hidung nampak biru, ya, di bagian bahu sampai leher adanya mata panda atau raccoon eyes. Nah, kemudian dari hasil vital sign, RR-nya 29 kali per menit, tekanan darahnya 100 per 60, kemudian frekuensi nadinya 107 kali per menit. Nah, berdasarkan dari data tersebut, kita bisa simpulkan ternyata pasien ini mengalami, kita curiga pasien ini mengalami cedera servikal. Kalau kita sudah curiga, maka kita harus amankan servikalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah pasang neck collar. Untuk apa? Untuk mengamankan dari servikal tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 40 tahun ke IGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian terdapat luka tusuk di paru kiri, tampak sesak nafas, JVP meningkat, trakea bergeser ke sebelah kanan, berarti adanya deviasi trakea. Pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darahnya 90 per 75, frekuensi nadinya 110 kali per menit, RR-nya 36 kali per menit. Nah, pasien terpasang oksigen NRM 10 liter per menit. Pasien sudah terpasang needle torakosintesis. Apakah tindakan selanjutnya? Opsi A, posisi semivolar. Opsi B, pasang balut tekan. Opsi C, pasang kasa 3 sisi. Opsi D, pasang chest tube torakostomi. Atau E, perikardiosintesis. Kita lihat kunci jawabannya. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D, yaitu adalah pasang chest tube torakostomi. Nah, oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, kata kuncinya apa? Adanya luka tusuk di paru kiri, kemudian pasiennya sesak nafas, JVP meningkat,
adanya trakea bergeser ke sebelah kanan, pasien sudah terpasang needle torakosintesis. Nah, berdasarkan dari data tersebut, bisa kita simpulkan pasien mengalami tension pneumotorak, di mana ciri khasnya itu adanya deviasi trakea. Deviasi artinya apa? Artinya trakea bergeser ya, ke sebelah kanan. Pada distensi vena jugularis menyebabkan JVP bisa meningkat. Nah, jadi karena dan di sini pasien sudah terpasang needle torakosintesis, maka yang dilakukan adalah sedang pasang chest tube torakostomi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengalirkan cairan atau udara yang berlebihan yang ada di paru-paru tadi. Jadi yang tepat adalah opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 25 tahun dibawa ke IGD dengan kondisi penurunan kesadaran akibat karena kecelakaan lalu lintas sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian GCS-nya 6, sulit bernafas, adanya luka pada leher, dan rakun ice. Tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 110/65, frekuensi nadinya 100 kali per menit, frekuensi nafasnya 30 kali per menit. Pertanyaannya adalah apakah teknik membuka jalan nafas yang tepat pada kasus? A. Lakukan head chin lift. B. Lakukan finger swipe. C. Lakukan chin lift. D. Lakukan head lift. Atau E. Lakukan jaw thrust. Oke, terkait tentang teknik membuka jalan nafas ya, mungkin teman-teman masih merefresh kembali ya. Pastinya teman-teman sudah terbiasa untuk melakukan ini. Bagi teman-teman yang sudah bekerja atau dinasnya di ruang kritis, di ruang gawat darurat, pastinya sering melakukan ini ya. Jalan nafas ada head yang sederhana, ada head lift, chin lift, kemudian ada jaw thrust. Dengan alat nanti ada alat yang sederhana, ada OPA, oropharyngeal airway, ada juga NPA, nasopharyngeal airway, kemudian yang lebih expert nanti ada pemasangan dari ETT. Dilakukan intubasi tentunya nantinya. Nah, perhatikan pada soal ini. Kita lihat apakah pasien ini terdapat tanda-tanda cedera servikal. Ada luka pada leher, adanya rakun ice. Nah, itu salah satu kita curigai pasien ini mengalami cedera servikal. Jadi jawaban yang tepat dan tindakan yang paling aman yaitu adalah lakukan jaw thrust, adalah opsi E. Kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya hasil pengkajian GCS-nya 6. Oke ya, sulit bernafas, luka pada leher, dan rakun ice. Nah, berdasarkan data tersebut, bisa kita simpulkan, kita curiga kalau pasien tersebut mengalami cedera servikal. Maka lakukan tindakan yang paling aman pada kondisi tersebut. Nah, tindakan yang paling aman dalam membebaskan jalan nafas yaitu dengan melakukan jaw thrust ya. Oke, soal selanjutnya. Seorang laki-laki usianya 35 tahun dirawat di ruang bedah dalam kondisi sedang transfusi. Saat hendak melakukan pemeriksaan, perawat menemukan adanya reaksi transfusi dan menghentikan transfusi tersebut. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? A. Lepaskan selang transfusi. B. Pemberian larutan dextrose. C. Pemberian normal salin, NaCl. Kemudian D. Memeriksa kondisi ujung selang transfusi. Atau E. Mendokumentasikan hasil temuan. Oke, langsung saja kita buka kunci jawabannya. Jawaban yang tepat adalah opsi C ya, pemberian normal salin ya, PZ yang melalui IV line. Perhatikan kata kuncinya, perawat menemukan adanya reaksi transfusi dan menghentikan transfusi tersebut ya. Jadi transfusi sudah dihentikan karena perawat menemukan adanya gejala atau reaksi dari transfusi. Maka selanjutnya adalah bisa kita lakukan adalah melakukan pembilasan dengan apa? Dengan PZ atau NaCl 0,9%. Reaksi transfusi itu bisa seperti pasiennya bisa mengalami demam, ya menggigil, kemudian pasiennya juga mengalami gatal-gatal, kemudian adanya kemerahan di area kulit, kemudian pasiennya juga bisa nyeri kepala, sakit kepala, bisa juga dengan sesak nafas. Itu merupakan beberapa gejala yang sering
muncul apabila terjadi reaksi dari transfusi. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, pemberian normal salin NaCl via IV lab. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan latihan soal pada kesempatan kali ini. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat bergabung di kelas online yang diadakan Sakti Institut terkait tentang P3K, siap jadi P3K, berhubung sudah full ya, pesertanya sudah full, kemudian registrasinya sudah ditutup. Nah, di sini kami memberikan alternatif lain, yaitu adanya kelas online mandiri. Kelas online mandiri artinya apa? Artinya teman-teman di sini secara mandiri bisa belajar mandiri tanpa didampingi mentor, tapi tidak perlu khawatir karena kami sudah menyiapkan akses 2 paket tryout online yang dilengkapi dengan skor real tim dan pembahasannya. Jadi nanti di situ akan muncul skornya, ya. Muncul skornya dari masing-masing kompetensi. Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi wawancara. Di sana akan muncul skornya dan juga masing-masing passing grade-nya. Apakah teman-teman bisa lulus dari passing grade dari masing-masing keempat kompetensi tadi atau tidak, ya. Nah, selain itu dilengkapi juga pembahasannya. Nah, jadi tidak hanya kunci jawaban, tapi juga ada pembahasan. Dan tryout ini bisa diakses berulang-ulang ya, teman-teman. Tidak hanya sekali, tapi bisa diakses berulang-ulang. Kemudian juga dilengkapi ada e-book materi. Di sana teman-teman akan dapat download dari e-book materi yang berhubungan dengan P3K perawat tentunya. Kemudian nanti ada beberapa video review materi. Kemudian juga ada video latihan soal ya beserta pembahasannya ya. Oke, jadi untuk info lengkap teman-teman nanti bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian untuk latihan soal dan pembahasan di video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Tetap semangat belajarnya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi wasilah teman-teman untuk lulus dan menjadi P3K di periode ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.